Pemirsa, keputusan Erlangga Hartarto meninggalkan puncak pimpinan Partai Golkar terbilang cepat dan mendadak. Elit partai pun bergegas menggelar pleno untuk mengisi kursi kosong agar Golkar tetap bergerak tentunya. Ya, dan yang jadi pertanyaan pemirsa, dibawa kemana Partai Golkar oleh kepemimpinan yang baru nanti? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian saat ini sudah terhubung ada pakar politik Hanta Yuda dan Muhammad Kodari. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, kalau kita melihat bagaimana dinamika politik di internal Partai Golkar ini, nama-nama siapa saja yang akan menguat menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Apakah dari internal Partai Golkar yang menjabati kepengurusan struktural di Golkar atau non-kader Golkar? Tergantung pada mekanisme pemilihan ketua umum di Golkar. Kalau kemudian kemungkinan nama yang mengerucut misalnya adalah Pak Jokowi atau Mas Gibran, putra Pak Jokowi yang salah satu diprediksi pernah disampaikan oleh Bang Kodari ya. Nah, kalau itu arahnya saya aklamasi, tidak ada kompetisi terbuka. Jadi sulit membayangkan kemudian presiden atau wakil presiden terpilih akan bertarung dengan nama-nama lain. Tapi kalau bukan itu, maka kemungkinan besar mekanismenya akan terbuka. Akan ada pemilihan ketua umum yang kerap terjadi di Golkar, yaitu terbuka dalam arti voting. Votingnya bisa voting terbuka, bisa voting tertutup tentunya. Nah, kalau itu yang terjadi, yang kedua opsinya, maka kemungkinan akan muncul nama yang tidak jauh-jauh keluar dari biasanya memiliki posisi ke panggung politik yang strategis, ketua DPRK atau jabatan publik lainnya seperti menteri. Itu yang dialami ketua Golkar yang sebelumnya, seperti Akbar Tanjung, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, Setia Novanto, dan Erlangga, semuanya adalah pejabat publik di situ. Nah, berangkat dari nama itu, maka nama-nama yang sekarang muncul tentu ada di struktur kekuasaan Golkar saat ini. Dari 11 wakil ketua umum yang salah satunya adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian disebut suku santer, dulu yang juga bertarung sama Pak AH cukup kencang, Pak Bambang Susatyo. Kemudian juga kita tahu disebut yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi, juga menteri, yaitu Pak Bahlil. Dan satu lagi, seorang organisatoris, prestasi elektoralnya juga bagus, yang memiliki rekam jejak, namanya Ahmad Doli Kurnia. Nah, 4 nama ini memiliki kelebihan masing-masing, jejaring organisasi dan seterusnya. Dan jangan lupa, ketika bicara calon ketua Golkar yang akan memenangkan, menurut saya ada 3 faktor untuk membantu analisa kita. Dari nomor 1 yang paling determinan sampai nomor 3. Yang paling determinan adalah 1 soal kedekatan dengan kekuasaan, yaitu pengaruh dan restu kekuasaan. Tetapi itu bisa dikompromikan karena relatif semuanya punya relasi yang baik dengan yang sedang berkuasa. Yang kedua ada kekuatan logistik, dan yang ketiga adalah kekuatan jejaring ke pemilik suara, DPD dan yang sebagainya, organisasi sayap dan seterusnya. Nah, dari 4 nama ini, kalau kemudian mekanismenya terbuka, adalah nama-nama yang saya kira akan bertarung cukup dinamis ya. Dan kita jangan lupa, kalau bicara Golkar, ini partai yang tingkat pelembagaan institusi yang paling tinggi, Vita. Karena kita tahu partai ini sudah lama. Kalau ada dalam teori ya, derajat kesistemannya paling tinggi, yaitu ketika partai itu mendapatkan konflik, mengalami turbulensi, dia akan menyelesaikan dengan cara kembali ke konstitusi, kepada ADRT partai. Nah, Golkar biasanya cukup baik dalam pengelolaan ini. Yang kedua, dia juga dari derajat pengetahuan publiknya juga tinggi, kemudian setelah identitas nilai itu dalam terkait dengan orang bicara tentang platform Golkar itu cukup jelas. Nah, cuma ada titik sedikit belum rendahnya kalau kita bicara teori 4 tingkat pelembagaan partai adalah derajat keotonomiannya dalam mengambil keputusan terkait dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasa kekuasaan, biasa juga penguasa dan pengusaha biasanya. Nah, dalam konteks ini Golkar biasanya sangat bergantung pada kekuasaan. Siapa yang sedang berkuasa pada saat itu biasanya preferensi paling tidak yang akseptabilitasnya tinggi kepada presiden yang sedang berkuasa biasanya memenangkan pertarungan di partai Golkar. Dan itu kita bisa perhatikan nama-nama yang muncul yang menang sebelumnya juga memiliki relasi yang cukup tinggi. Dan peta jalannya Golkar per hari ini, Vita, bergantung mereka akan menghadapi seperti apa. Orang-orang kuat 4 tadi seperti saya katakan bisa jalannya peta jalan solusi ya, menyelesaikan pertarungan faksi lah istilahnya. Kalau saya secara degeneratif, kompetitif atau akomodatif. Kalau secara degeneratif ini saling hancur-hancuran, yang kalah bikin partai baru dan keluar. Kemungkinan Golkar tidak menempuh jalan ini, dugaan saya untuk kali ini. Yang kedua, jalan kompetitif.
dan yang kompetitif ini akan ada Munaslup. Nah, ini yang sedang berjalan, akan ada kompetisi terbuka. Tadi ada 4 nama yang saya sebutkan tadi. Nah, itu mungkin akan menjadi arena kompetisi terbuka yang baru atau jalan akomodatif. Jadi generatif, kompetitif, dan akomodatif. Akomodatif ini mencari jalan tengah yang saya istilah tadi aklamasi. Nah, jalan yang ketiga ini terjadi kalau ada orang kuat atau super kuat yang akan bukan bertarung, yang akan mengambil alih posisi Ketua Umum Golkar. Itu kira-kira gambarnya, Vita. Oke, dari sejumlah nama yang disebutkan tadi, saya ingin ke Bang Kodari, dari sejumlah nama yang tadi disebutkan tersebut, yang mana yang paling besar kekuatannya untuk menjadi seorang Ketua Umum Partai Golkar? Melihat dengan syarat misalkan semuanya harus setidaknya 5 tahun menjadi anggota Partai Golkar. Ya, menurut saya sebetulnya kita harus agak sabar ya menahan diri untuk menganalisa mengenai calon ketua umum berikutnya. Karena tahapan yang berlangsung pada hari ini baru sampai atau mau menuju kepada penunjukan PLT ketua umum. Ya, nah setelah dari PLT ketua umum baru kemudian nanti dia akan membuat perencanaan mengenai Munaslup, kapan akan dilaksanakan, di mana, kapan waktunya. Saya kira itu yang masih ditunggu oleh kader-kader Golkar. Karena mereka masih menunggu 2 hal tersebut, maka pada hari ini kita relatif belum mendengarkan adanya pernyataan-pernyataan dukungan dari DPD-DPD Golkar, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, ya, khususnya di tingkat provinsi, karena biasanya provinsi itu menjadi koordinator lah bagi para pengurus di tingkat kabupaten kota. Jangan lupa bahwa pemilik suara untuk Munas atau Munaslup di Golkar ini ada provinsi, ada kabupaten kota, dan juga ada organisasi-organisasi sayap. Dan itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah, per hari ini belum keluar angka-angka, walaupun setelah saya coba cari-cari, kalau bicara di media, itu yang paling banyak disebut adalah Agus Gumiwang, kemudian Bahlil. Ya, itu kalau di media, versinya media. Kalau versinya kekuatan dari bawah atau dari DPD, saya belum mendengar langsung dari DPD, tetapi saya membaca misalnya dari Pak Idrus Marham yang menyatakan bahwa 34 DPD provinsi sudah mendukung dan membuat surat pernyataan dukungan untuk Bahlil Lahadalia. Nah, kalau betul itu yang terjadi, maka per hari ini sebetulnya calon ketua umum sudah amat sangat mengerucut kepada Bahlil, dan bukan mustahil kalau angkanya sudah 38 provinsi dan diasumsikan bahwa kabupaten kota di bawahnya bersifat linear dengan provinsi, maka sebetulnya menuju pemilihan nanti akan bisa aklamasi calon ketua umum. Kita memang sulit untuk mengatakan pola mana yang akan terjadi, karena kalau bicara Munaslup, kita punya 2 situasi yang bisa dijadikan contoh. Tahun 2016 itu calonnya 8 atau 9 orang, ya. Kalau catatan saya di media itu 8 orang. Tetapi di tahun di 2016 ya, tapi pernah juga ketika situasinya lagi, kalau Munaslup ya 2016 ya, 2016 Munaslup, ya saya kira 2016 itu calonnya banyak gitu. Tetapi kalau betul pernyataan dari Bang Idrus Marham bahwa ada 34 provinsi yang sudah mendukung, maka mungkin saja kali ini akan mengerucut kepada satu kandidat. Oke, Bang Kodari, kalau kita lihat berdasarkan ADART Partai Golkar ini kan syarat menjadi ketua umum pernah menjadi pengurus selama 5 tahun, ini juga akan menjadi pertimbangan nggak? Nanti siapa juga yang akan memimpin Partai Golkar? Saya kira yang akan jadi patokan kalau meminjam terminologi dari Hanta tadi, memang karena Partai Golkar ini partai yang selalu ingin menjadi bagian dari pemerintahan, maka pengurus Golkar akan melihat siapa yang dianggap paling dekat ya dengan presiden. Nah, masalahnya kan sekarang presiden ini ada 2 pada hari ini, ada presiden petahana Pak Jokowi sampai bulan Oktober, dan ada presiden untuk 5 tahun ke depan atau 5 tahun yang akan datang, yaitu Prabowo Subianto. Jadi saya kira kalau bicara soal calon pada hari ini, kerumitan dalam tanda kutip ya bagi pengurus Partai Golkar, dia tidak hanya harus menerjemahkan pandangan satu presiden, tetapi 2 presiden, dan saya kira itu mungkin belum pernah ada presidennya selama ini. Nah, apakah kemudian persepsi mengenai
calon yang dekat dengan presiden petahana dan presiden yang akan datang atau presiden elek, presiden terpilih itu kemudian sama, itu menurut saya akan menguatkan. Kalau ternyata presiden persepsi mengenai kedekatan dengan presiden petahana dan presiden yang akan datang itu sama, saya kira situasi aklamasi itu akan terbangun atau tercipta dengan sendirinya. Nah, saya pribadi melihat memang yang lebih dekat dengan Pak Jokowi itu adalah Bahlil, dan yang lebih dekat dengan Pak Prabowo juga adalah Bahlil gitu. Sehingga kalau itu juga dirasakan oleh pengurus daerah, maka angka 34 DPD itu bukan hal yang mengherankan. Oke, baik. Proyeksi dari Bang Kodari tadi disampaikan kemungkinan Bahlil Lahadalia. Kalau seandainya memang Bahlil yang nanti ditentukan menjadi PLT Ketum Golkar, apa perbedaannya mungkin nanti Golkar di bawah Bahlil Lahadalia ataupun juga Golkar dibandingkan di bawah Airlangga Hartarto? Sesaat lagi kita akan jawab pemirsa, usai jeda berikut. Ya, kami juga sudah terhubung pemirsa dengan Bang Maman Abdul Rahman dari Partai Golkar. Bang, ini kan sebelum kita memilih ketua umum definitif, ini harus ada PLT ketua umum terlebih dahulu. Ada 11 wakil ketua umum Golkar, wakil ketua Partai Golkar. Siapa yang berpeluang dari 11 nama tersebut untuk menjadi PLT, kemudian nanti akan dituju ke Rapimnas dan juga ke Munaslup untuk prosesnya, Bang Maman? Ya, Mbak. Terima kasih atas undangannya. Saya berterima kasih kepada TV One karena cukup memiliki concern terhadap situasi Partai Golkar hari ini. Pada kondisi situasi hari ini, Mbak, kepentingan kami Partai Golkar itu terhadap dua hal. Yang pertama adalah memastikan situasi ini tidak mempengaruhi stabilitas politik nasional. Itu concern kita yang paling pertama. Lalu yang kedua adalah sehubungan dengan mau menuju kontestasi pilkada, tentunya kita harus segera mengambil langkah-langkah administrasi untuk mengantisipasi pendaftaran pilkada ke depan. Nah, secara aturan, sehubungan dengan mundurnya Ketua Umum kami Pak Airlangga Hartarto, artinya berarti mekanismenya itu adalah harus melalui mekanisme Munaslup. Karena kita tidak mau musyawarah nasional dipercepat atau diperlambat atau apapun, kita hanya mengenal Munaslup atau Munas. Kalau Munas itu secara aturan itu di bulan Desember. Tetapi sehubungan dengan kondisi situasi luar biasa ini, maka dari itu kita harus segera menyelenggarakan Munaslup. Nah, sebelum menuju ke Munaslup, malam hari ini sekitar jam 7 sudah diagendakan rapat pleno DPP Partai Golkar untuk menyikapi, merespon surat pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto, yang dimana nanti di situ akan menunjuk ketua PLT. Kalau secara aturan yang ansih tertulis, tidak ada aturan siapa yang harus menjadi ketua PLT. Namun secara etik politiknya tentunya adalah yang bisa memiliki peluang untuk menjadi ketua PLT adalah jajaran-jajaran wakil ketua umum. Nah, itu tentunya secara hierarki struktural organisasinya. Nah, sampai saat ini sudah terbangun konsensus dan kesepemahaman di level sebagian organisasi pendiri partai, beberapa kelompok-kelompok ataupun faksi-faksi, walaupun nanti resminya tentunya kita lihat nanti di pleno ini ya. Memang yang menguat adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Oke, sejauh ini yang menguat Pak Agus Gumiwang, artinya nanti ketika ditunjuk PLT ini adalah berasal dari kader internal Partai Golkar ya? Bisa dipastikan itu ya Bang Maman ya? Iya, berdasarkan ADART. Harus pengurus, iya. Memang ya itu yang masuk dalam pengurus DPP Partai Golkar pada hari ini. Nah, Bang Maman, ya, kalau ada beberapa kandidat. Kalau suara dari DPD, apakah juga tadi kan Bang Maman menyebutkan yang menguat kayaknya nama Pak Agus Gumiwang. Tapi kalau dari suara-suara di DPD seperti apa? Apakah nama yang sama juga untuk PLT yang nanti akan dipilih? Berbeda, Mbak. Kalau DPD itu dalam konteks penunjukan PLT tidak memiliki wewenang. Ini murni otorisasinya ada di pengurus DPP yang kurang lebih ada 300-an orang di DPP Partai Golkar. Memang ada beberapa kandidat-kandidat, kemarin dalam 3 hari ini ada muncul nama Pak Kahar, ada muncul nama Pak Doli, nama Pak Nurdin Halid, nama Erwin Aksa. Namun sepertinya setelah sampai saat ini ya, tapi nanti kita lihat mekanisme ataupun proses yang ada di rapat pleno,
memang arahnya sekarang sudah mengkerucut mengarah kepada Pak Agus Gumiwang. Karena begini Mbak, karena ini kan sebetulnya hanya kepemimpinan transisi menuju Munaslup. Jadi ada prinsip tabayun yang mau kita kedepankan, bahwa kita harus segera mengambil sebuah langkah-langkah organisatoris agar situasi ini tidak memiliki implikasi-implikasi yang tidak kita harapkan ke depannya. Maka dari itu ada terbangun sebuah kesepakatan, kesepemahaman di level kita pengurus DPP, yuk siapapun dia yang penting kita berikan kepercayaan untuk mengawal masa transisi ini menuju Munaslup. Bang Maman, kalau memang nama Pak Agus Gumiwang ini yang menguat, lantas nanti di dalam rapat pleno, apakah penentuan PLT ini akan aklamasi atau voting? Tentunya Mbak, semangat kita adalah musyawarah mufakat. Jadi kami tidak ingin membawa pada prinsipnya gini, kita tidak ingin di situasi ini semakin kisruh, semakin keruh. Jadi ada semangat tabayun di antara kita semua. Jadi kita akan upayakan untuk musyawarah mufakat semua keputusan ini. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Mas Hanta. Kalau seandainya nanti memang adalah nama Agus Gumiwang yang dipilih melalui rapat pleno untuk menjadi PLT Partai Golkar, ini kan tentunya akan memilih selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar. Kalau seandainya Agus Gumiwang yang terpilih, siapa kira-kira Ketua Umum Partai Golkarnya kalau menurut Mas Hanta Yuda setelah melalui mekanisme proses yang harus dilewati? Ya, seperti saya katakan, Golkar ini memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi ya, karena berbasis pada konstitusi. Kalau dipelajari dari ADART-nya, sekarang ini mereka mengadakan rapat pleno DPP, menentukan siapa PLT. Tadi Bang Maman juga sudah mengarahkan bahwa kemungkinan mengerucut ke Agus Gumiwang Kartasasmita. Itu satu. Nah, setelah ini kan menentukan Rapimnas. Siapa yang menjadi SC-OC-nya Munaslup. Bisa jadi nama-nama yang saya sebutkan itu muncul nanti. Apakah Bambang Susatyo jadi ketua SC-nya, ketua OC-nya siapa, Bang Doli atau siapa, itu akan keluar nama-nama yang saya sebutkan. Biasanya Golkar berbagi perannya itu, aklamasinya dia ciamik, dia cantik biasanya. Kalau arahnya itu bisa jadi yang bisa jadi Pak Bahlil di ujung nanti. Bisa jadi gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, Rapimnas, setelah Rapimnas ada Munaslup, ada berpacu pada dua hal nanti. Ada potensi ya, bertarung tentang jadwal atau waktu. Kenapa waktu ini penting? Ada dua hal, waktu dan mekanisme. Munaslup kapan itu penting. Munaslup itu diselenggarakan sebelum tanggal 20 Oktober atau bahkan lebih ekstrim sebelum 29 Agustus 2024, sebelum pendaftaran ditutup di pendaftaran pilkada, itu juga penting bagi Partai Golkar untuk kepastian. Meskipun PLT ada presiden bahwa di P3 juga PLT kemarin pencapresan, sekarang di pilkada dan seterusnya. Tapi untuk kepastian akan lebih baik bagi Golkar untuk dengan kelembagaan partai yang kuat tadi ada Munaslup. Nah, kalau ternyata dilakukan sebelum dan setelah, kan bisa jadi ada kemudian Munaslupnya diselenggarakan setelah 20 Oktober. Nah, itu penting. Kalau setelah 20 Oktober, maka variabel pentingnya ada presiden terpilih. Presiden pada saat itu yaitu Prabowo Subianto. Tapi kalau misalnya pelaksanaannya sebelum 20 Oktober, sebelum pemerintahan berganti, bahkan pada akhir Agustus, maka peran Pak Jokowi itu sangat besar sekali. Seperti saya katakan tadi, derajat otonomi terhadap kekuasaan di Partai Golkar kan relatif rendah. Nah, itu faktor itu menjadi penting. Yang kedua, kita lihat mekanismenya, apakah aklamasi atau kompetisi. Kalau arahnya kompetisi, bisa jadi terbuka, rame, seperti biasanya, muncul nama-nama banyak, atau sudah mengerucut ke satu orang. Yang tadi komposisi dari misalnya dari kekuasaan mengarahkan nama ini, ke DPD juga kuatnya ke sana. Dan kalau itu yang terjadi, maka mengarah pada aklamasi. Tapi kalau misalnya lebih terbuka, maka bisa jadi kompetisi. Kalau kompetisi lagi-lagi tadi saya katakan faktor nomor satu, kedekatan sentimeternya dengan presiden sedang berkuasa. Yang kedua, faktor kekuatan logistik, karena dalam pemilihan Golkar itu mekanisme stick and carrot-nya sangat kuat. Dan yang ketiga adalah yang menguasai suara pemilih jejaring organisasi. Jadi aklamasi atau kompetisi. Dan terakhir, bahwa menurut saya opsi yang paling baik ya, yang rendah tingkat moderatnya sangat tinggi, moderat politiknya bagi Golkar dalam situasi sangat dekat, Munaslup sebaiknya diselenggarakan sebelum penutupan masa pilkada ya, kita tangkap poinnya, Mas Hanta. Secara aklamasi. Ya, ini menarik ini. Kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau kita melihat nanti malam akan ditunjuk PLT Ketua Umum Partai Golkar, kalau tadi namanya sudah menguat ke Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, ini transisi dari PLT menuju ke Ketua Umum akan berapa lama? Karena nanti saya nggak tahu peraturan yang terbaru ya, di tanggal 27 Agustus akan ada pendaftaran kepala daerah serentak,
Ini apakah bisa PLT atau ketua umum atau gimana? Saya sambil mendengarkan Pak Maman dan Pak Hanta itu buka-buka kalender. Kira-kira berapa waktu yang dipunyai oleh Partai Golkar untuk katakanlah menuju kepada ketua umum definitif, menyelenggarakan rapat pleno malam ini, menyelenggarakan Rapimnas, kemudian menyelenggarakan Munaslup. Saya juga nggak tahu apakah misalnya Rapimnas itu bisa dibarengkan gitu ya dengan Munaslup. Kalau misalnya pesertanya sama, daripada bolak-balik makan waktu, apalagi kalau kita bicara pengurus Golkar yang di kabupaten kota yang di pelosok, bisa jadi sebetulnya nanti Rapimnas dan Munaslup itu akan jadi satu rangkaian. Katakanlah misalnya selang 1 hari begitu. Nah, hari ini tanggal 13, deadline paling telat untuk pilkada itu tanggal 29, memasukkan pendaftaran ke KPU. Iya. Jadi saya melihat sih masih ada waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu ini Baik. waktu yang rasa-rasanya sih ya masih cukup lah untuk menyelenggarakan semua kegiatan yang tadi dibahas oleh Hanta, bahwa kalau bisa lebih cepat lebih baik. Memang PLT dari pengalaman sebelumnya tetap bisa mendaftar ke KPU untuk keperluan pilkada, tetapi dalam kerangka sinkronisasi pilkada, sinkronisasi pemerintahan, tentunya akan dicari kepastian yang lebih cepat bagi Partai Golkar. Makin pastikan buat Partai Golkar juga makin nyaman. Baik, terima kasih Bang Kodari, terima kasih juga Mas Hanta sudah bergabung bersama kami dan juga Bang Maman sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.